Okay, let's go. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi. Jadi saya akan membawakan dari mata pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya kita bisa perkenalkan dulu dari pertama. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Shay. Saya Syifa. Saya Alam. Saya Tasya. Sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita berdoa. Dan kemudian mari kita masuk. Oke, langsung saja. Sekarang ini kalian masuk pembelajaran tentang apa? Kalau dari tidak ada yang masuk, makanya pelajaran ini Lahir. mungkin berbeda ya. Jadi pelajaran tentang akidah awal ini yaitu apa itu akhlak terpuji. Coba kita baca masing-masing. Akhlak adalah sebuah sikap pada yang secara sadar selama dari Jadi akhlak terpuji itu adalah sikap dan tindakan dari yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam yang dilakukan dengan sadar, yang menjadikan kebiasaan yang kita lakukan dalam sehari-hari ya. Terus selanjutnya ciri-ciri akhlak terpuji, yaitu kita baca masing-masing. Yang pertama dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain sesuai dengan norma agama dan masyarakat, dilakukan secara konsisten hingga menjadi kebiasaan. ya, jadi ciri-ciri akhlak terpuji itu memiliki 4 ya. Yang pertama itu ikhlas. Jadi ikhlas itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati nurani, yaitu berserah diri. Terus yang kedua itu membawa manfaat bagi diri sendiri ataupun bagi diri kita maupun dengan orang lain sesuai dengan agama dan masyarakat. Itu juga biasanya dilakukan secara konsisten sehingga menjadi kebiasaan yang kita lakukan. Terus manfaat akhlak terpuji apa aja? Yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kehidupan yang damai dan harmonis, menumbuhkan rasa
mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, menumbuhkan rasa saling menghormati, menjadikan pribadi yang disukai dan dipercayai seseorang. Jadi kalian ini pasti mempunyai ciri-ciri dan manfaat dari akhlak terpuji kan? Ya. Jadi semua orang juga begitu ya. Selanjutnya yaitu sikap jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah sesuatu antara perbuatan dan kenyataan. Seorang yang jujur akan mengatakan sesuatu apa adanya, Ya, jujur adalah sesuai perkataan, perbuatan, dan kenyataan. Seorang akan mengatakan sesuatu apa adanya tanpa menambah dan mengurangi fakta yang sebenarnya. Jadi seorang itu bisa berkata jujur. Coba kita baca yang di bawahnya, yaitu kejujuran merupakan salah satu sifat utama para nabi. Yang pertama Nabi Muhammad SAW yang mendapat gelar Al-Amin, orang yang percaya karena kejujurannya. Ya, jadi jujur itu adalah merupakan sifat utama dari para nabi yang telah diajarkan kepada kita, yaitu sebagai orang yang dipercayai sama seseorang lain, sama seseorang yang lainnya. Terus jadi kita itu harus gak boleh berbohong dengan orang tua ataupun orang lain, karena kita harus memiliki sifat kejujuran. Tidak boleh berbohong dalam perkataan ataupun perbuatan yang telah kita perbuat sehari-hari, dan juga kita melakukan niat apa yang kita perbuat, dan kita melakukan kejujuran itu bukan cuma untuk kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan juga jujur itu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya kita jalani itu tidak harus salah ataupun berbohong. Apa itu contohnya perilaku jujur? Coba kita baca satu persatu. Yaitu Mengakui kesalahan yang dilakukan, tidak mencontek saat ujian, mengembalikan uang kembalian yang lebih, menyampaikan informasi sesuai fakta. Ya, jadi perilaku jujur itu mengakui kesalahan yang dilakukan ya. Karena kalau kita berbohong itu kita harus mengakui kesalahan apa yang kita perbuat dengan seseorang itu, seperti mencuri ya. Terus tidak boleh menyontek saat ujian. Itu adalah perbuatan jujur. Dan juga mengembalikan. Pasti kalian pernah menemukan uang di jalan? Pernah? Ya. Apa kalian pernah mengembalikannya? Tidak diambil. Aku nggak tahu. Tidak gratis. Aku nggak ambil. Aku dia. Ya, jadi kita itu harus mengembalikan pada yang punya. Tapi kalau ini yang sudah tidak ada gimana, dan cuma uangnya aja di jalan. Ya, kalau itu adalah seharusnya kita
bukan ambil. Kalau kita harus memasuki sebuah kotak amal, yaitu kita sedekah kepada apa, orang lain yang kurang mampu. Sekiranya begitu. Itu pun seharusnya itu juga mengembalikan kepada orang yang punya. Kalau bisa jangan diambil, karena itu juga ini apa, itu juga nggak boleh, karena itu kesalahan. Terus menyampaikan informasi itu secara fakta. Kalau di kotak amal, terus kalau pemiliknya tidak tahu peluangnya kita gimana? Ya udah biarin aja, jangan diambil. Pokoknya jangan diambil kalau nongkrong di jalan itu. Soalnya itu juga perbuatan dosa. Kalian tahu ya. Jadi selanjutnya manfaat sikap jujur. Ayo kita baca bersama-sama. Mendatangkan hati dan pikiran, membangun hubungan sosial yang baik, mendatangkan keberkahan dalam hidup. Ya, jadi manfaat sikap jujur itu mendapatkan kepercayaan kepada orang yang lain. Jadi kalau kita semua nggak jujur, ya nggak bakal ada yang percaya. Terus menenangkan hati dan pikiran. Jadi kalau tidak ada sikap jujur, kita tidak akan menenangkan hati pikiran. Kala itu hati kita merasa tergesa-gesa atau apa. Terus membangun hubungan sosial yang baik. Jadi kita itu kita jika mempunyai barang yang ataupun mempunyai teman yang barangnya hilang, berarti kita harus mengembalikannya, karena kita juga mempunyai hubungan sosial dengan teman, sehingga kita itu bisa dianggap baik orang baik gitu. Dan juga mendatangkan keberkahan dalam hidup. Itu akan membawa berkah bagi kita. Terus dampak tidak jujur, coba, yaitu kehilangan kepercayaan, menimbulkan konflik dan permusuhan, mendapat dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dampak tidak jujur itu mendapatkan kehilangan kepercayaan. Amanah adalah sikap yang dipercaya dalam menjaga titipan, melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Amanah tidak hanya terkait dengan barang titipan, tetapi juga menjaga keselamatan dan janji kewajiban yang dilaksanakan dengan baik.